pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji. Perkenalkan, nama saya Maria Krismanwati Sugo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 239022495728. Saya mengajar di SDK UA 2 Desa Maluribu, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 6 SD dengan tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen tim penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Semangat pagi. Pagi, yes. Tepuk semangat. Semangat. Silakan masuk. Mari kita membuka pelajaran kita dengan doa yang dipimpin oleh Angel. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Terima kasih banyak. Mari kita membuka pelajaran kita dengan menyanyi sebuah lagu wajib. Indonesia 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, damai
menjawab apa itu kalimat efektif? Mantap. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Bagus, tepuk tangan untuk Demo. Hari ini kita belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, dengan subtema 3, bersatu kita teguh. Dengan tujuannya yaitu 1. Setelah menyimak tes melalui PowerPoint tentang BM Dia dan naskah asli proklamasi, siswa mampu memahami penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan informasi penting dari teks yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. 3. Melalui media PPT ditayangkan, siswa mampu menganalisis ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Setelah menyimak PPT, siswa mampu melaporkan hasil diskusi tentang ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Siapa bisa membaca bacaan yang Ibu siapkan ini? Saya. Ya. BM Dia dan naskah asli teks proklamasi. Burhanuddin Muhammad Dia atau yang dikenal dengan BM Dia adalah seorang wartawan sekaligus satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di Laksmana Maida. Sebagai seorang wartawan, BM Dia turut terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Bung Hatta. Tak hanya itu, BM Dia juga yang telah menyelamatkan draft naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. Dialah yang menyimpan naskah tersebut lebih dari 40 tahun sehingga bisa kita saksikan saat ini. Pada saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo menyusun draft proklamasi, BM Dia, para aktivis, dan para pemuda lain menunggu di ruang tengah rumah Laksmana Maida. Kemudian, ketika draft tersebut telah disetujui para wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk memetik naskah tersebut. Setelah naskah tersebut selesai diketik dan ditandatangani Soekarno dan Hatta, Sayuti Melik membuang begitu saja draft proklamasi tersebut. Mengutip dari buku biografi BM Dia tertulis, setelah naskah tersebut disalin oleh Sayuti Melik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja. Ungkap BM Dia dalam buku biografi berjudul Butir-butir pada BM Dia, tokoh sejarah yang menghati zaman. Tak seorang pun yang peduli terhadap draft tulisan tangan tersebut. Namun, naluri BM Dia sebagai wartawan berbeda, yang memiliki pemikiran untuk menyelamatkan setiap bukti dari sebuah momen atau peristiwa. Ia pun memungut kembali naskah tersebut untuk dirapikan dan diselipkan ke buku catatan yang dibawanya saat itu.
Naskah tersebut kemudian dikantonginya dan disimpan lebih dari 40 tahun sebelum pada tahun 1992 ia serahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Baik, setelah kalian mendengar bacaan tentang BM Dia, kita harus tahu dulu. Ini sebuah bacaan tentang BM Dia, itu dialah yang menyimpan teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusun dengan tulisan tangan oleh siapa-siapa tadi? Yes, Soekarno, Muhammad Hatta, Dan Soekarno. ya, tapi pada pembelajaran ini kita harus mengetahui tentang kalimat efektif yang di dalamnya itu terdapat di dalam teks proklamasi tentang BM Dia dan naskah asli teks proklamasi tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat di PowerPoint yang akan Ibu tayangkan ini. Proklamasi Indonesia adalah kehidupan kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sampai setelah melalui perjalanan panjang perjuangan bersama penjajah. Persatuan yang kuat menentukan mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Ketuaan hati dalam mewujudkan persatuan dan menciptakan dan seorang dari bersama kondisi kemerdekaan adalah tulisan berikut. Berikut adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Selanjutnya ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Said Didu. Dan ini adalah foto dari Tuan Andi Muhammadiyah. Apa hubungan dengan gambar tersebut? Bagaimana cerita baiknya? Mari kita simak penjelasan berikut. BM-nya dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan Soekarno. Kemudian diketik oleh Said Didu dan diketahui. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM-nya. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM-nya selama 46 tahun 9 bulan dan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soekarno. Naskah itu kemudian disimpan oleh Naskah Nasional atas tujuan Soekarno. Keputusan BM untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Satu, mempunyai unsur pokok penting. Ini yang minimal yaitu subjek, predikat, dan objek. Yang di tanda merah itu salah, yang tanda hijau cek hijau itu benar ya. Itu kalimat negatif dan kalimat tidak efektif. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Sekarang video tentang pembelajaran kita. yaitu adalah penerimaan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan, jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuhnya, dan yang ketiga untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi hewan ini ada tiga jenis. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi yang kedua itu ada fisiologi, dan adaptasi yang ketiga itu ada adaptasi ekologi. Nah, yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi adaptasi morfologi ini dapat terlihat dari luar ya, dapat kita lihat. Nah, contohnya itu pada bentuk serangga dan bentuk palu serta cakar pada emas. Yang pertama itu pada serangga. Pada serangga terdapat banyak jenis tipe-tipe belum sesuai dengan jenis makanannya. Nah, yang pertama itu ada tipe penggigit dan pengunyah. Nah, kalian bisa perhatikan tipe serangga penggigit dan pengunyah. Caranya itu ada pada dalam. Jadi untuk menggigit itu seperti ini, karena digunakan untuk menggigit dan pengunyah. Kemudian yang kedua itu ada tipe pelisa. Pelisa yang namanya itu panjang dan bulu. Jadi ini disebut dengan proboscis. Jadi proboscis dimiliki oleh bulu. Jadi ini digunakan untuk menyisap nyata. Kemudian tipe bulu yang ketiga itu ada tipe penusuk dan pelisa. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi tipe bulu penusuk itu seperti jam suntik ya, hanya seperti ini. Jadi yang memiliki tipe penusuk dan pelisa ini adalah yang kita perhatikan ini bentuk dari bulunya itu berbentuk seperti ini yang digunakan untuk penusuk dan pelisa. Kemudian tipe bulu sama yang keempat itu ada tipe kecilan. Nah, tipe bulu itu juga seperti ini ya. Tipe bulu ini terdapat sarika berguna untuk membuat cairan yang berasal dari makanan mereka. Nah, contohnya itu adalah pada bulu belakang. Itulah tipe-tipe bulu pada serangga yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian contoh adaptasi morfologi yang kedua itu ada pada bulu, yaitu bentuk paru bulu. Bentuk paru bulu juga berbeda disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama itu pada paru bulu memakan biji.
Kemudian yang kedua itu ada paru pemakan daging. Paru pemakan daging ini bentuknya tajam, runcing, kuat, dan berbengkok. Jadi kalian bisa perhatikan bentuknya itu agak bengkok. Paru tersebut disesuaikan untuk menangkap dan menyamangsa. Jadi paru ini dimiliki oleh berulang. Kemudian yang ketiga ada paru pemakan ikan. Bentuk panjang dan memiliki kantong yang disesuaikan untuk menangkap ikan. Nah, jadi kalian bisa lihat ini merupakan kantong yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, paru seperti ini dimiliki oleh burung pelikan. Kemudian yang keempat ada paru burung pemisah madu. Bentuknya itu panjang dan runcing. Paru tersebut disesuaikan untuk memisah ikan. Nah, paru seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kolibri. Berikutnya ada paru burung pemakan serangga. Bentuknya itu panjang dan juga runcing serta tajam. Paru tersebut disesuaikan untuk mematuk kayu dan menangkap serangga. Paru seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Kemudian yang keenam yaitu paru berbentuk sumbu. Maksud sumbu itu adalah tingginya paru yang seperti ini disebut paru berbentuk sumbu. Paru berbentuk sumbu disesuaikan untuk menangkap cacing dari lumpur atau tempat berair. Nah, pada tepian paru terdapat tutus seperti sisir untuk menyaring air. Hal ini biasanya dimiliki oleh bebek. Berikutnya kaki atau cakar burung. Yang pertama adalah kaki burung. Kaki pemanjat dengan leher jari yaitu dua di depan dan dua di belakang. Kaki tersebut memudahkan burung memanjat dan mencari serangga di pohon. Nah, cakar seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Yang kedua yaitu kaki bertengger. Memiliki jari-jari yang panjang dan datar untuk memudahkan bertengger di dahan atau di ranting. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kakak. Kemudian kaki atau cakar yang ketiga. Jenis kaki seperti ini disebut dengan kaki pengais. Di mana kaki pengais ini memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari yang tumbuh tidak sempurna menghadap ke belakang. Nah, kaki pengais ini berguna untuk mengais tanah untuk mencari makanan. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh ayam. Nah, berikutnya kaki dalam bentuk seperti ini disebut dengan kaki pencinta. Nah, kaki pencinta ini memiliki kuku-kuku melengkung yang tajam dan kuat. Di kuku-kuku ini melengkung, tajam dan kuat. Untuk kaki ini disesuaikan dengan fungsi untuk pencinta pangsa. Pangsanya itu biasanya berupa daging. Jadi kaki seperti ini dimiliki oleh bulu elang. Dan yang terakhir di kaki seperti ini disebut dengan kaki berenang. Di mana kaki berenang ini memiliki satu di antara jari kakinya. Jadi ini merupakan satu di antara jari kakinya. Nah, untuk kaki seperti ini berguna untuk berenang dan berjalan di daerah perairan atau lumpur. Nah, biasanya untuk kaki seperti ini dimiliki oleh bebek. Nah, itulah adaptasi morfologi hewan, artinya yang tampak dari luarnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh hidup untuk bertahan hidup. Jadi adaptasi ini tidak bisa kita lihat secara langsung dari mata panjangnya. Nah, contoh adaptasi fisiologi pada hewan itu ada pada unta, sapi, dan burung. Yang pertama itu ada unta. Unta biasanya menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam perutnya. Nah, yang maksud itu adalah ini. Jadi perut ini berguna untuk menyimpan lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan di dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Nah, maka dari itu unta bisa tidak minum dan tidak makan dalam waktu yang lama karena sudah menyimpan cadangan makanan di dalam tubuhnya ini. Yang namanya bisa menyimpan cadangan makanan untuk bertahan hidup di tempat kering maupun gurun. Karena unta itu hidupnya di tempat kering. Kemudian yang kedua itu ada sapi. Nah, sapi merupakan hewan mamalia yang bisa memakan, artinya memakan makanannya 2 kali karena sapi itu makannya untuk tahu bahwa untuk itu mengandung banyak serat. Jadi di sapi yang pertama itu ada 2 sapi. Enzim tersebut membantu pencernaan dari sapi. Memakan untuk yang panjang ya. Nah, seperti itulah contoh dari adaptasi fisiologi pada hewan. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Penyesuaian tingkah laku itu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan terikat dari predator dan juga untuk mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, contoh hewan yang beradaptasi tingkah laku yaitu burung, cicak, ikan batu, dan kelelawar. Nah, contoh yang pertama itu ada burung. Burung dapat mengubah warna kulit tubuhnya menyerupai lingkungan sekelilingnya sehingga sulit dikenali. Itulah cara burung untuk mengelabui musuhnya ataupun mencari mangsa. Nah, peristiwa burung dapat mengubah warna sesuai dengan ketakutan itu disebut dengan mimikri. Jadi contoh yang kedua itu ada cicak. Adapun cara cicak untuk mengelabui musuhnya yaitu dengan cara menggunakan ekornya. Ketika keadaan cicak merasa tertekan, maka dia akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya agar bisa terhindar ya. Ketika ekor cicak terlepas dari tubuhnya, maka predator akan mengira ini adalah tubuh dari si cicak karena ketika ekor itu lepas, ekor itu pasti dapat bergerak. Nah, pada saat tersebut si cicak akan kabur dari musuhnya, maka dia akan selamat. Itu. Nah, peristiwa pemutusan ekor cicak ini disebut dengan autotomi. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelelawar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kelelawar itu mencari makan pada malam hari. Untuk mengetahui arah dan melihat makanan dalam kecelakaan, biasanya kelelawar memiliki sistem deteksi dalam tubuhnya. Nah, kelelawar ini memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Kalau bisa perhatikan saya lakukan, ini merupakan gelombang tinggi dipancarkan dari mulut si kelelawar ya. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya seperti cabang pohon atau serangga. Dan dengan demikian, kelelawar dapat memperkirakan jarak lintasan atau makanannya. Nah, kemampuan kelelawar tersebut dinamakan dengan ekolokasi. Dengan kemampuan ekolokasi, kelelawar dapat terbang di kegelapan dalam mencari makanan dan tanpa menabrak apapun. Kemudian yang keempat itu ada ikan batu. Ikan batu pandai menyamarkan dirinya yang berada di karang. Jika secara tidak sengaja tersentuh, maka ikan batu ini akan kabur secepat mungkin. Nah, peristiwa ini pada ikan batu disebut dengan kamuflase. Jadi tujuan dari kamuflase ini yaitu untuk menghindari predator dan juga untuk mendapatkan mangsanya. Nah, itulah cara-cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi burung melakukan adaptasi yang disebut dengan mimikri, kemudian cicak meneruskan ekornya disebut dengan autonomi. Yang ketiga kelelawar mencari makanan di malam hari, itu disebut dengan ekolokasi. Dan ikan batu juga menentukan ekornya disebut dengan kamuflase. Video lewat PowerPoint tadi kita bisa mencari tahu pertama tadi tentang bacaan BMD
Ya, dan naskah asli teks proklamasi. Nah, itu adalah salah satu bacaan yang kita akan mencari tahu tentang ciri-ciri dari kalimat efektif. Mungkin dengan PowerPoint tadi kalian bisa mencari tahu sendiri dan bisa menemukan sendiri contoh dari kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Siapa bisa beri contoh kalimat yang efektif? Bagus, mantap. Contoh kalimat efektif adalah: 1. Surabaya merupakan suatu di antara kota besar di Indonesia. Bagus. 2. Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Mantap. Siapa lagi yang bisa? Ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. 4. Saran yang dikeluhkannya akan kami pertimbangkan. Mantap. Jadi itu adalah contoh kalimat apa? Efektif. Jadi tolong sebut apa itu kalimat efektif? Kelas 6 bisa? Bisa. Sama-sama menjawab. Kalimat efektif adalah Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulisan yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu artinya subjek, predikat, dan objek. Lalu itu di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita ke IPA. Apa itu adaptasi? Apa bisa? Ya. Adaptasi adalah salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Bagus sekali. Sama-sama sebut. Adaptasi adalah salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. ya. Tadi kalian sudah lihat di PowerPoint-nya tadi. Nah, sekarang ibu bawa itu alat peraga ini apa namanya ini? Pertama ini apa nih? Bambu. Ini apa lagi? Nangka. Ini apa? Ini yang nyata bahwa bambu ini dia menghindari diri dari musuh supaya ia bertahan hidup. Jangan sampai musuh itu ambil potong dia. Dia punya apa? Kelas 6 dia punya apa ini? Bulu pada batangnya. Setelah ini. Nah, sekarang ini buah apa? Supaya dia bisa bertahan hidup ini, dia menghindari diri dari musuhnya. Dia ini di dalam tubuhnya ini ada apa? Duri-duri pada buahnya. Maksudnya apa itu duri-duri ini? Siapa bisa? Saya Bu, supaya melindungi diri dari musuh. Lalu satu lagi ini buah apa ini? Buah pepaya ini untuk menahan hidupnya, bertahan hidup atau menghindari diri dari musuhnya, dia mempunyai apa? Dia mempunyai getahnya. Sekarang Anda duduk dalam kelompok. Ya, jawab cepat. Setelah habis ini, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya. Aktif mencari tahu sendiri. Kalian sudah mendengar
menyaksikan sendiri video yang ditampilkan tadi di dalam LKPD ini, Anda bisa menjawab sendiri. Begitu. Sudah selesai? Ya, siap. Perwakilan dari setiap kelompok, tawarkan hasil diskusimu. Silakan. Kelompok dua-duaan. Yang lain perhatikan sambil memberikan tanggapan-tanggapan terhadap siswa yang melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Siapa bisa? Kelompok dua. Kelompok dan kelompok dua. Oke. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan tokoh penulis teks proklamasi. Tokoh penulis teks proklamasi adalah 1. I.E. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo. 2. Kemerdekaan Indonesia pertama kali diproklamasikan oleh I.E. Soekarno dengan membacakan teks proklamasi yang ditulis dengan tangan. Jelaskan mengapa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh I.E. Soekarno ditulis menggunakan tangan. Jawab. Untuk menyelamatkan setiap bukti atau momen dari sebuah peristiwa. 3. Sebutkan 3 macam adaptasi. 3 macam adaptasi adalah 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, 3. Adaptasi tingkah laku. 4. Bagaimana cara pohon bambu melindungi diri dengan bulu beracun pada bambu akan merangsek dan menimbulkan rasa gatal. 5. Jelaskan manfaat hewan bagi manusia. Manfaat hewan bagi manusia adalah sebagai sumber makanan manusia dapat memanfaatkannya daging dari hewan sebagai salah satu makanan. Misalnya ayam, sapi, dan kambing. 2. Memanfaatkannya bulu untuk beberapa hewan yang memiliki bulu cukup lebat dapat dimanfaatkan sebagai pakaian, atau bulu ayam yang bisa dimanfaatkan sebagai kemoje. 3. Sebagai hewan peliharaan, salah satunya sebagai teman sehingga dapat menghilangkan stres jika ada hewan peliharaan di rumah. 4. Penghasilan tenaga, adanya hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga, salah satunya kerbau masih digunakan petani untuk membantu membajak sawah. Terima kasih. Oke. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Setelah kita mendengar laporan-laporan dari setiap perwakilan dari setiap kelompok, maka itu kegiatan kita untuk ini selesai. Kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu evaluasi. Jelaskan bacaan tadi tentang itu teks proklamasi yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dengan Muhammad Hatta. Lalu itu adalah teks proklamasi, tapi yang ibu tekankan sekarang itu tentang kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif yang ada di dalam bahan bacaan tadi. Misalnya setelah naskah proklamasi itu selesai diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta,
Sayuti Melik membuang begitu saja dari draft proklamasi tersebut. Ini mengutip dari buku biografi B.M. Dia yang menulisnya. Jadi bagaimana kita menanggapi tentang naskah asli teks proklamasi. Tapi sekarang itu yang kita ibu tekankan itu apa? Kalimat efektif dan kalimat efektif tidak efektif itu di bahasa Indonesia, dan di IPA-nya tentang adaptasi tumbuhan yang kita belajar tadi melalui PowerPoint. Nah, sekarang Ibu bagi evaluasi, Anda kerja evaluasi. Tes evaluasi. Tes evaluasi kerja, tes evaluasi. Kalian punya nilai hari ini sangat memuaskan Ibu, nilai bagus. Jadi dari awal tadi kegiatan awal hari ini kita belajar tentang tema 2 persatuan dan dalam perbedaan, dan subtema 3 yaitu bersatu kita teguh. Dengan pokok bahasan itu kita belajar di 2 mata pelajaran itu IPA dan apa? Bahasa. Bahasa itu kalimat efektif dan IPA-nya adalah adaptasi. Baik, kalimat efektif adalah sama-sama sebut. Apa kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulisan berdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Jadi SPOK itu artinya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan itu waktu, keterangan tempat. Itu kita belajar. Nah, kita belajar seperti itu. Lalu tadi kita juga tahu ciri-ciri efek kalimat efektif. Ada apa tadi? Siapa disebut ciri-ciri kalimat efektif? Sama-sama. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikatnya. 2. 2. Menggunakan struktur bahasa yang besar. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata, diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Mantap sekali. Ini ciri-ciri. Sedangkan contoh-contohnya tadi yang terpenting bahwa kau harus tahu. Oh, kalimat itu dia memiliki subjek, predikat, dan objek. Misalnya saya beri contoh saya singkat. Saya makan nasi. Saya itu subjek. Makan itu predikat. Nasi itu objek. Begitu. Ya. Saya makan nasi. Nasi itu adalah saya itu subjek. Makan itu predikat. Nasi itu objek. Bisa paham? Bisa. Bisa ingat? Bisa. Kalau begitu kita ke IPA-nya tadi. IPA tadi. Adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah salah satu cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Ya. Misalnya tadi kita belajar adaptasi ada 3. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi
fisiologi dia punya contoh-contohnya. Adaptasi fisiologi dia punya contoh-contohnya, dan adaptasi satu lagi tingkah laku dia punya contohnya. Ya, bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, bagus sekali. Jadi kegiatan belajar yang kalian kerja di rumah, Anda menulis 2 contoh kalimat efektif. Tulislah 2 contoh kalimat efektif dan contoh adaptasi morfologi 1, adaptasi fisiologi juga 1, dan adaptasi tingkah laku juga 1. Itu adalah tugas rumah. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Dari pembelajaran sejak awal sampai ini, kalian mengerti atau tidak? Bagus, paham. Suka dari pembelajaran sampai akhir, awal sampai akhir. Mana yang kalian merasa sulit? Ada atau tidak? Tidak. Kalian pintar semua. Baik. Kita siap berdoa. Kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Dan kita tutup kegiatan kita dengan doa yang dipimpin oleh wakil ketua kelas dari ketua kelas dalam waktunya. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.